kan udah disebutkan latihan beban memang bisa, memang udah banyak apa ya istilahnya teman-teman yang dari diabetes ya, yang dari HbA1c-nya tinggi, kemudian mereka menerapkan latihan beban, menurunkan low carb-nya plus latihan beban, itu HbA1c-nya bisa turunnya lebih jauh lagi gitu ya. Nah, gimana caranya? Kadang-kadang sering teman-teman yang low carb atau keto ini itu kadang masih nggak pede atau nggak yakin bahwa latihan beban itu dengan kondisi minim karbo itu bisa bangun otot gitu. Karena masih banyak jargon di luar gitu ya, misalnya nge-gym, wah lu nggak kuat lu kalau nggak makan nasi gitu kan. Nah sedangkan mereka manajemen timing aja sih sebenarnya. Manajemen timing itu maksudnya gini, jadi ketika kita berusaha untuk karena kan kalau di bodybuilding itu kita kan mau meminimalkan lemak. Mengoptimalkan otot. Gitu. Nah jadi dua-duanya punya pendekatan sendiri-sendiri. Nah jadi kalau kita bilang saya mau naikin ototnya aja, ya kan orang gendut juga ototnya bisa naik gak? Kan bisa naik gitu. Jadi kalau mau makan sembarangan tapi latihannya keras juga pasti ototnya naik juga. Coba aja dites pasti ototnya emang naik. Ya cuma lemaknya nggak turun gitu kan. Gitu kebalikannya ada orang yang mau turunin lemak. Ya dia mau turunin lemak, bisa nggak turunin? Bisa turunin lemak. Tapi ototnya turun juga, iya bisa juga. Lalu cairannya turun juga, iya. Kualitas kesehatan turun juga, iya. Pokoknya turun aja semua. Contohnya misalnya diare gitu, misalnya. Atau misalnya mungkin sakit kuning, atau misalnya bahkan kena COVID sekalipun juga tuh semua turun semua tuh biasanya. Termasuk lemak juga turun juga. Nah tapi kan di sini kita harus punya balance di sana. Gimana caranya mengoptimalkan otot, meminimalkan lemak itu tadi yang saya bilang tadi. Salah satu daripada ilmu bodybuilding yang saya geluti dari tahun 80-an sampai hari ini ternyata itu sinergis dengan yang namanya flexibility secara metabolisme. Jadi metabolisme yang fleksibel itu adalah ketika ototnya banyak sehingga dia punya yang namanya phenotype toleransi terhadap karbo itu begitu tinggi sehingga makanya kenapa orang yang nggak paham tentang situasi ini dia loncat dalam suatu kesimpulan untuk bilang bahwa ibu salah ngomong nggak boleh karbo. Buktinya nggak apa-apa, gue makan nasi nggak apa-apa. Nah, bahkan punya komunitas hashtag makan nasi berotot tetap nggak apa-apa, ya kan gitu kan ya kan. Jadi soalnya ributnya urusan nasinya, padahal sebenarnya bukan itu gitu. Itu sama aja kayak orang kaya yang biasa di gengnya Ferrari itu, lalu bilang ngapain berhemat, itu aneh itu orang berhemat, nggak perlu berhemat, kita biasa tiap hari ngopi yang 80.000 nggak apa-apa. Itu kenapa orang pada protes itu bensin pada naik, itu santai aja kok, kita biasa-biasa aja kok, nggak kenapa-napa. Itu kan jadi ekstrimnya seperti itu ketika orang kaya merasa ya masa bodoh mau bensin naik mau apa dia nggak ada masalah karena apa, karena memang tabungannya banyak gitu. Tapi maksudnya bukan berarti maksudnya yang itu salah gitu. Jadi maksud saya, jadi teman-teman mesti paham itu aja gitu. Nah tapi dengan kita jadi pendekatan teman-teman di ketofastosis ini menurut saya pendekatannya sebenarnya cukup menyeluruh gitu. Mirip seperti pendekatan bodybuilding old school aja gitu ya. Old schoolnya yang natural ya. Natural. Intinya tetap kalau kita minim karbo pun otot tetap bisa jadi mas ya. Betul. Pertama minim karbo otot jadi itu dalam arti bukan ototnya tambah gede, ototnya nggak hilang. Maksudnya itu. Jadi waktu terjadi production of human growth hormone pada saat kita puasa, kan production hadir. Betul. Kehadirannya dia untuk sparing muscle. Nah tapi orang mikirnya gini, oh berarti kalau puasa, berarti production growth hormone, apalagi sekarang ini biasa nyuntik-nyuntikin AGH kan ya, kan. Jadi dia bilang, oh kalau saya puasa berarti gue nggak perlu nyuntik, berarti gue bisa dapetin dari itu. Pertama udah nyuntiknya salah, kedua ininya salah lagi gitu. Jadi maksudnya puasa itu nggak bikin otot hilang. Karena apa? Karena ada kehadiran human growth hormone. Tapi poinnya adalah mau ototnya mau tambah gede ya dia latihan beban aja sama proteinnya tinggi gitu. Kuncinya di situ mas. Dan ditambah juga dia kan punya jendela makan. Nah kalau jendela makannya untuk atlet binaraga untuk melakukannya omet yang nggak memungkinkan. Ketika dia bilang misalnya saya mau autofagi, ya otomatis beda lagi destinasinya. Ketika dia bilang saya mau fat loss, beda lagi destinasinya. Nah ketika kita bilang saya mau muscle building, beda lagi destinasinya.
tapi semuanya kebetulan di agama yang sama nih ceritanya dalam tanda kutip. Bisa gak Mas Ade saya dapetin semuanya? Bisa. Kita main aja siasat. Gitu. 12 jam sampai 14 jam kita nggak makan, tujuannya buat apa? Buat kasih istirahat kepada organ tubuh untuk biar bisa dapat kesempatan buat dia istirahat dulu, gitu. Kedua, kita jadikan kesempatan itu juga buat fat burning juga nih teman-teman, karena kan biasanya setelah 12 jam itu badan akan mulai bakar lemak sebagai sumber tenaga, gitu. Di 14 jam aja kehadiran keton kan udah hadir di sana. Nah selain itu juga setelah itu ketika kita makan, masuk jendela makan, nah teman-teman boleh prioritas protein, nggak perlu takut sama lemak selama lemaknya yang alami, gitu ya kan. Karbo tetap dikontrol teman-teman. Nah di situ masukkan ke sana kan kayak gitu. Sama latihan beban sebelum buka. Nah itu tambah lagi tuh fat burningnya gitu. Nanti pas giliran di jendela buka, karena kamu kan atlet kan, ya kamu kadang-kadang latihan juga sehari bisa 2 double split kan bisa. Nah kamu latihan deh beneran di situ dengan yang ceritanya udah masuk karbo, kamu latihan. Nah pada saat itu performanya hadir, karena berdasarkan ritme circadian juga kan, circadian rhythm juga, performa itu memang terjadi di jam sekitar jam 2, jam 3 sampai jam 5 itu pada saat kita latihan. Nah sedangkan fat burning terjadi pada saat kalau kita latihan di pagi hari. Nah, jadi pagi hari kita pakai sebagai fat burningnya buat menurunkan lemak, sore harinya kita pakai sebagai buat muscle buildingnya. Lalu ngapain kita sibuk ngebahas soal jadi balik lagi ya saya katakan tadi, jadi teman-teman sekalian mungkin ini lebih kepada kayak kalau ada teman kita yang baik, dia baik ya gitu, oh dia orangnya baik, tapi mungkin dia orangnya kalem, dia slow ini apa, jadi mungkin orangnya nggak cekatan gitu, bisa jadi nggak cekatan tapi orangnya baik, bisa jadi orangnya jujur tapi mungkin orangnya nggak terlalu pintar. Tapi apapun juga teman-teman, kalau kita berteman, kita selalu berfokusnya kepada yang baiknya teman kita. Jadi saya ambil untuk saya jadikan kebaikannya dia yang menjadi keuntungan bagi saya sebagai temannya gitu, atau kebalikannya saya juga terhadap dia kan gitu. Nah jadi diet harus dijadiin kayak begitu gitu dietnya. Karena kalau dietnya kita cari mana yang jeleknya, ya itu tadi gitu, kayak contoh kita ngomongin vegetarian misalnya. Nah kan benar kan tadi Mbak Nela sempat tanya gimana tuh kalau vegetarian. Nah kalau vegetarian, kalau kita ngomongin dietary restriction, dia cukup bagus. Kenapa? Karena dia sebenarnya memberikan kesempatan kepada organ tubuh kita untuk mencernanya nggak terlalu berat. Karena kan kalau kita misalnya harus mencerna yang namanya protein, lemak dan sebagainya, kita membutuhkan tingkat keasaman tertentu. Tapi kalau seandainya kita makannya buah-buahan dan sayur-sayuran, hanya dengan menggunakan si salivary amylase, kita nggak perlu menggunakan pancreatic enzyme kita, itu dia udah bisa mencerna dengan baik. Jadi secara kenyamanan untuk mencerna makanannya udah bagus. Kedua juga mungkin kalau kita ngomongin soal yang psikologisnya lah, apa sih yang dimakan kambing, sapi pada saat mati itu kayak apa, nanti karmanya sapi masuk ke kita dan sebagainya, itu nggak terjadi semuanya. Tapi dia juga mesti tahu juga tumbuhan juga sebenarnya nggak mau dibunuh juga sebenarnya ya. Makanya kenapa yang paling mau dimakan itu sebenarnya cuma buah gitu. Itu pendekatan si carnivore. Salah satu defense-nya dia yang mengatakan bahwa yang harus dimakan itu ya cuma buah doang, karena kayak akar-akaran, kayak misalnya tangkai, kayak itu dia nggak mau dimakan juga sama kita. Makanya kenapa terjadi yang namanya elemen toksin di sana, karena membuat supaya ini. Makanya kenapa sekarang teman-teman, ini yang unik yang saya cuma mau bilang adalah bahwa ketika kita belajar, makanya kenapa tadi saya bilang dulu 5 tahun pertama saya pikir saya ngerti segalanya. Sekarang udah 30 tahun lebih saya belajar ini, ternyata saya bilang oh gila saya nggak tahu apa. Kenapa? Karena ilmu itu kayak begitu. Dulu itu dia jagoan, sekarang jadi penjahat. Dulu dia penjahat, sekarang jadi jagoan gitu. Nah jadi kayak menjadikan buah jadi penjahat dengan elemen fruktosanya yang hanya bisa diproses oleh liver. Menjadikan sayuran menjadi penjahat, itu elemennya, elemen si toksinnya si sayuran tadi, karena tidak mau dibunuh gitu. Nanti dulu saturated fat adalah penjahat, sekarang saturated fat akhirnya jadi jagoan buat si low carbs high fat diet kan gitu kan. Nah jadi kita lihat unik banget. Nah itu tadi makanya saya bilang teman-teman take it easy gitu loh. Kita mesti terbuka aja. Tapi at the end of the day, semua ilmu yang ada di buku ini atau apapun juga
kita tidak hanya baca dan hafalkan, tapi kita juga pahami, jadikan itu sebagai sebuah kebenaran baru bagi kita setelah kita aplikasikan. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan knowledge is the power, katanya, tapi the real power is applied knowledge. Jadi kalau teman-teman cuma asal ngomong doang, oh harusnya begini, kan senangnya kan berdebat gitu ya. Makanya suatu saat Indonesia rencananya akan ikut lomba olimpiade berdebat gitu ya. Jadi karena kalau mau menang dalam olahraga biasanya kita kalah gitu. Tapi kalau dalam hal komen kita jago ya gitu. Jadi dalam hal diet juga sama. Kayak saya juga, kalau orang komen tentang saya atau tentang teman-teman kan banyak banget yang komen, oh ini begini, harusnya gini, harusnya gitu, oh Mas Ade gerakannya salah ini, gini-gini kan gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Teman-teman sekali lagi seperti saya katakan tadi gitu, kalau ternyata kesalahan bisa bikin kita badannya bagus, umurnya panjang, sehat walafiat, ya lebih baik saya berada di jalan yang salah gitu ya. Makanya kenapa if you have to choose to be right or to be kind, always choose kind. Orang bilang, jadi kalau kita harus, karena apa? Karena kebenaran hari ini itu bisa jadi kesalahan masa depan. Kesalahan masa depan bisa jadi kebenaran hari ini, tapi kebaikan nggak pernah salah. Gitu. Jadi konsep daripada pendekatan sehat itu, Mbak, kita ambil toolsnya yang memberikan kebaikan bagi kita sehingga sehatlah yang menjadi konsekuensi atau yang tersangka. Contoh kayak gini aja, Mas Adi bilang, kalau misalkan untuk katanya kita salah itu tapi kita jadi sehat, bugar, ya udah nggak apa-apa dibilang salah gitu kan. Kayak contoh yang bilang salah kan orang lain, iya, badannya kan yang bisa kasih tahu. Badan kita tuh terlalu cerdas untuk dibohongi. Makanya kenapa badan kita membuat satu mekanisme defensif dengan merespon situasi itu. Kalau responnya ternyata mengarahkan kita tambah sehat lagi, nah itu kan namanya homeostatis kan kayak gitu. Nah cuma memang kadang-kadang ketika badan berusaha untuk melawan gitu, nah pada saat itulah sebenarnya konsep badan membuat satu adaptasi secara fisiologis terhadap situasi itu. Cuma kita maknainya sebagai sakit kan gitu. Kayak contohnya misalnya kita merokok, berarti kan racun masuk ke dalam pembuluh darah kita. Ketika racun masuk ke dalam pembuluh darah kita, kalau misalnya badan nggak membuat respon, badannya bilang ya udah deh racun masuk, ya udah kamu meninggal aja, gitu kan? Tapi ini kan nggak dibikin meninggal kita, karena badannya itu dia sama kita, kepengen dia mau kita tetap hidup. Nah makanya kenapa si liver harus memproduksi kolesterol, gitu, untuk supaya mengatasi atau menjadi anti-inflamasi daripada situasi tersebut. Tapi yang ada dia difitnah lagi, karena waktu dia membawa si anti-inflamasi itu dia dianggap sebagai si kolesterol jahat, gitu. Ketika permasalahan udah beres dia balik mau pulang, lalu dia dianggap sebagai berjasa. Jadi akhirnya si HDL lah jadi jasanya. Padahal si LDL fungsinya adalah jelas membantu untuk itu, tapi LDL difitnah, gitu. Seperti halnya juga dengan fitness center difitnah di zaman infeksi ini gitu ya, dianggap sebagai tempat penyebaran gitu. Ya, makanya kenapa saya selalu katakan sama teman-teman, fitnah lebih kejam daripada fitness. sekarang terjadi. Jadi kalau fitnah itu kejam, kalau fitness itu kejim. Kejim. Iya benar kejim juga. Oke, padahal mungkin apalagi mau terakhir? Ya. Kalau Oke, untuk terakhir nih Mas Ade, apa yang Mas Ade ingin sampaikan nih ke teman-teman di kalangan ketofastosis ya, terutama untuk termasuk nih saya juga yang masih suka mager gitu kan, apa sih poin yang tadi sebenarnya udah disampaikan Mas Ade, tapi mungkin ditegasin lagi bahwa kenapa kita harus angkat beban dibanding dengan olahraga yang lain, gimana supaya teman-teman KF semuanya bisa. Iya. Kalau saya rasa sebenarnya itu aja tadi, bukan berarti kayak tadi nggak boleh salah paham juga. Kenapa mesti angkat beban? Oh berarti nggak perlu kardio kan? Jadi salah lagi. Kardio adalah melatih otot jantung. Otot jantung adalah otot yang penting buat kita. Tapi kardio itu maksudnya kita terpaparnya sering. Makanya non exercise activity thermogenesis rata-rata kardio.
gitu. Kecuali kita kuli bangunan. Jadi nggak ada kerjaan ngangkat-ngangkat barang orang gitu ya. Masalahnya kita kan kadang-kadang kan aktivitas kan sering ya di mall aja jalan-jalan, kadang di kalau ibu-ibu kardionya di mall. Iya, ibu di kardio di mall, kadang-kadang juga parkir di mana, jalan kemana. Belum kalau ibu-ibu pas habis taruh motor suka lupa kan, akhirnya pas pulang kardio dulu nyari lantai berapa ya, 1, 2 ya kan. Nah tapi kalau weight training jarang dilakukan. Nah weight training masih underrated ya Mas? Iya, nah underrated itu, makanya kenapa weight training itu akhirnya dikedepankan, karena memang dia memang relate juga sama itu tadi, relate dalam hal yang mengirim signal ke otak, mengirim signal ke otot. Nah makanya kenapa ada konsep yang namanya osteosarcopenia obesity yang menjadi kontributor daripada permasalahan metabolic syndrome. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kuat, makanya geraknya normal, makanya potensi terhadap lemak tinggi menjadi berkurang. Nah ketika lemak rendah biasanya gitu ya, bukan selalu, tapi biasanya permasalahan metabolic syndrome atau klaim-klaim BPJS kesehatan itu berkurang. Nah kebalikannya, ketika kalau kita investigasi ototnya kurang, pasti permasalahannya ke tulang. Tulang permasalahannya ke gerak permasalahannya pasti ke pembakaran kalori atau penumpukan kalori, di sana pasti akan lebih banyak, makanya kenapa lemaknya hadir. Nah begitu lemaknya hadir, pasti permasalahan metabolisme hadir. Makanya kalau kita buat satu investigasi, ya ternyata gara-gara rajin latihan beban otot, kok malah kerja jantungnya jadi lebih bagus gitu. Gara-gara rajin latihan otot, kok ternyata permasalahan di pembuluh darahnya kok jadi lebih baik. Nah padahal gara-gara latihan otot ternyata kok inflamasi malah nggak terjadi. Jadi hal-hal yang kita pikir sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi dengan selama ini kan beli obat semua buat turunin gula darah, tekanan darah dan sebagainya. Ternyata dengan melakukan aktivitas tersebut, ternyata permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi gitu. Dan itu bisa salah satunya yang solusi yang gampang yang kayak saya bilang, sholat 5 waktu, kelar sholat, bagian cowok push up, bagian cewek ngeplank misalnya. Sesederhana itu gitu. Nah nanti pelan-pelan kalau seandainya bisa menggunakan alat bantu, apalagi bisa ke pusat kesehatan masyarakat, misalnya yang sesungguhnya ke gym atau ke fitness center atau ke sport center, itu jadi lebih tambah bagus lagi kan gitu. Karena masih banyak orang tuh berpikir kayaknya latihan beban tuh berat, susah dan sebagainya. Padahal sebenarnya kayak tadi ya, jadi cukup misalnya pemaknaan kita ketika asosiasinya nikmat, kita mau lakuin latihan beban. Masalahnya latihan beban itu asosiasinya tuh sengsara. Ngangkat ketiban beban atau apalagi kalau pokoknya kita paling senang tuh kalau mendengar cerita-cerita, kan ada cerita sukses, ada juga yang namanya cerita tragis. Misalnya teman saya kecekek di Smith machine gara-gara latihan beban, ya kan? Teman saya lagi squat tiba-tiba lehernya putus gitu ya gara-gara ketiban, atau misalnya mungkin kakinya, saya sekarang ini udah nggak pernah latihan lagi, udah itu karena cedera di punggung karena pada saat waktu latihan squat gitu. Nah jadi cerita-cerita gitu tuh menyenangkan bagi kita yang nggak senang latihan gitu kan. Tuh kan benar kan, yang benar kan adalah iya benar, makanya tuh kan benar, yang benar adalah saya makan kerupuk sambil nonton Netflix. Nah jadi itu satu keunikan yang kadang-kadang kita suka menghibur diri, tapi pada kenyataannya sebenarnya teman-teman sekalian, balik lagi ini hanya it's a tools loh. Jadi kita santai aja gitu. Kalau teman-teman bisa nyantai tapi rambutnya tetap rapi, nggak usah ngisi. Kalau teman-teman badannya bisa wangi terus, nggak usah mandi gitu ya kan. Kalau hatinya bisa tenang, nggak usah sholat lah, udah santai aja. Kalau misalnya tiba-tiba badannya bisa sehat terus, sih ngapain olahraga ya kan? Saya juga ngapain gitu, nggak ada kerjaan, gerak-gerak begitu aneh kan. Mas Ade kayak jadi dari Mas Ade sampaikan tadi sih jadi gitu kebayang inilah sebenarnya ancestral lifestyle yang di zaman dulu pasti kan orang loncat, ngangkat, narik, ya kan, persis seperti yang dilakukan di gym sebetulnya. Jadi sebenarnya sama berburu dulu kita pakai dengan fasting. Jadi itu famine kan, jadi kondisi berburu. Kondisi yang zaman dulu juga yang kita lakukan. Ini berarti ke gym bukan kejam. Itu adalah fitrah
sesuai dengan kita mengadopsi ancestral lifestyle. Betul. Dan terus terang sekarang saya tiba-tiba barusan nih saya ngeliatnya, berarti justru nge-gym itu adalah benar-benar mengadopsi salah satu perilaku ancestral lifestyle. Kalau kita low carb-nya itu adalah bicara tentang bagaimana orang di hunter gatherer zaman dulu kan lifestyle-nya. Nggak ada makan rebus-rebusan daun atau lalap-lalapan, belum tentu dia tahu itu mana yang beracun kan, tapi yang pasti yang bergerak, berbulu, tembak, dibakar, dimakan kan gitu. Jadi saya melihatnya oke, ini dia sangat ngeling dan jadi kayaknya benang merahnya itu nyambung gitu ya, jadi terjalin di sini, terjawab ya bahwa kenapa kita harus gym, harus angkat beban, karena ini adalah mengadopsi gaya hidup zaman dulu yang kalau kita nggak lakukan itu di gym atau sengaja-sengaja mengangkat beban, itu nggak akan bisa kita temuin karena itu bukan perilaku sehari-hari kita ya kan. Nah, Mas Ade udah buktikan dari umur berapa belas tahun, buktinya sehat sampai sekarang kan Mas Ade. Itu kan artinya Mas Ade sudah membuat postur kita dan metabolismenya Mas Ade itu seperti orang zaman dulu yang nggak segampang itu sakit ya kan. Jadi ya inilah alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa menyimpulkan gitu ya Mas Ade ya, bahwa angkat beban ini satu hal yang esensial terutama buat ketofastosis warrior, juga pengingat buat diri saya sendiri. Jadi nggak ada cerita bahwa kita mager karena kita udah 4 pilar udah mengikuti ancestral lifestyle, yaitu puasa udah, low carb udah, terus kita udah berusaha mengelola stres, kita tidurnya udah bagus, tapi pilar olahraga cuma mau kardio aja nggak cukup, karena memang itu pada dasarnya angkat beban lah yang sebenarnya esensial gitu. Oke. Nah, sebenarnya dari aku sebenarnya itu aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mas Ade waktunya. Oke, bagi teman-teman semua yang mau mendapatkan buku ini ya, buku berawal dari Alif, yaitu buku biografi tentang Mas Tio Prasetyo ya, bisa didapatkan di Keto Fitness Indonesia, di Binaraganet, dan reseller buku BDA ini. Oke, jangan lupa follow juga channelnya Mas Aderai ya, Dunia Aderai, Keto Fitness Indonesia, dan Binaraganet. Bagi teman-teman yang mau belajar latihan beban, Keto Fitness sudah lakukan kelas pelatihan gratis ya setiap akhir pekan, setiap hari Minggu pagi via Zoom ya, bisa ikuti ya. Pendaftarannya bisa lihat di deskripsi atau media-media sosial yang selalu diinfokan oleh Keto Fitness Indonesia. Gitu aja. Terima kasih Mas Ade untuk waktunya. Mbak Nela juga dengan Coach Ebi di sini, Mbak Nela penulis buku berawal dari Alif, dan tentu saja Mas Ade. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.